Ini benar-benar pengalaman paling mengerikan selama naik transportasi umum sih. Guys, sebagai perempuan, kami pasti was-was setiap naik transportasi umum maupun online. Bukan apa-apa, kami tuh sering parno kalau kemana-mana sendiri dan lewatin jalanan sepi. Nah, ini relate banget sama cerita Mbak Anon ini soal pengalaman gak enak dia naik transportasi umum. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apa yang membuatmu ribut hari ini? Saya nggak nyangka juga ini beneran kejadian di hidup saya. Saya dilecehkan supir. Di bandara saya udah pesen Grab sama Gokar, tapi nggak ada yang terima. Kayaknya dia takut ngepick di bandara. Terus saya disamperin sama supir konvensional. Akhirnya salah satu dari mereka ada yang nyeletuk, udah sama saya aja, ojol gak bisa kesini. Saya akhirnya nego-nego sama dia, mahal banget. Akhirnya dia mau di angka 150.000. Sebenarnya dari awal naik sudah ada gerak-gerik aneh. Dia jalan duluan ninggalin saya, gak bantu saya dengan barang, 1 koper sama 2 tentengan. Pas di mobil dia langsung buka bagasi belakang. Terus dia masuk ke mobil, ninggalin saya naikin barang terus tutup sendiri. Pas di mobil dia langsung nanya, dari mana? Batam, Pak. Dengar Batam aja dia langsung senyum-senyum penuh arti. Beberapa kalimat dia menjurus. Di Batam kerja. Sama siapa? Wah, di Batam dunia malamnya gila ya. Pernah kemana aja? Dan lain-lain. Saya udah males dah tuh. Saya mainin HP aja. Saya lagi pakai baju Sabrina waktu itu. Pas sama dia, Sabrinanya saya keatasin. Dia ngeh dong. Katanya, kok sama saya nggak mau seksi-seksi? Padahal tadi diumbar-umbar. Hehehe. Saya langsung kesel digituin sama dia. Saya minta diturunin. Dia nggak mau. Saya teriak-teriak terus minta diturunin. Dia entah karena kesel, entah sengaja, malah tiba-tiba secepat kilat ke bawahin baju saya. Pokoknya bayangin aja deh, model Sabrina yang atasnya nggak ada bahu jadi melorot dah tuh. Sampai ke bawah cuma sisa BH yang nutupin badan saya. OMG. Saya langsung murka, saya tonjok mukanya. Dia jadi takut gitu, secara dia nyetir kan. Dia langsung berhentiin mobil terus suruh saya turun. Untung saja dia masih mau nungguin saya ambil barang-barang. Untung nggak dibawa kabur. Saya masih sempat videoin mobilnya. Udah saya lapor polisi, tapi nggak ada pergerakan dari polisinya. Malesin. Pengen nangis rasanya. Aku sebagai perempuan ngerti banget shock yang mbaknya ini rasain. Bersyukur banget mbaknya bisa selamat dan bisa ngelawan juga. Karena ngeliat berita zaman sekarang, banyak orang di luar sana yang gampang banget ngelakuin tindak pelecehan dan kekerasan tanpa ngerti hukum dan dosa. Oh ya, ini buat catatan aja ya. Aku pernah diceritain temenku soal taksi bandara konvensional. Tapi disclaimer sebelumnya, meskipun aku bilang gini, aku yakin gak semuanya seperti cerita temenku. Jadi menurut temenku ya, semua taksi bandara konvensional itu ini aku ngomongin transportasi umum konvensional ya, di luar Bluebird atau taksi online lainnya yang punya aturan dan regulasi yang jelas. Buat driver Bluebird atau taksi online, kalau mereka melakukan hal yang kurang mengenakan, mereka bisa dikenakan sanksi, disuspend, bahkan bisa dilaporkan ke polisi. Nah, beda nih sama taksi perorangan atau konvensional. Kalau taksi pribadi perorangan gitu kan aturannya dia sendiri yang bikin, selaku yang punya mobil. Meskipun mungkin gak semuanya begitu ya, tapi kalau aku pribadi, aku menghindari taksi konvensional yang kepemilikannya itu pribadi dan regulasinya itu nggak jelas. Nggak apa-apa deh keluar duit agak banyak buat taksi online atau Bluebird, yang penting aman dan selamat sampai rumah. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalian pernah nggak nemu driver transportasi umum yang jahatnya kayak gini? Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!